Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah teknik penjadwalan proyek. Keduanya dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan berfungsi untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Menggunakan pendekatan jaringan atau network untuk visualisasi urutan aktivitas. CPM untuk proyek dengan kepastian tinggi atau satu estimasi, sedangkan PERT untuk proyek dengan ketidakpastian atau 3 estimasi. Selanjutnya ada konsep dasar CPM dan PERT. Critical Path Method dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dikembangkan untuk proyek konstruksi dan industri. Yang kedua, menggunakan estimasi waktu tunggal atau deterministik. Yang ketiga, fokus pada identifikasi jalur kritis. Yang keempat, cocok untuk proyek dengan aktivitas yang dikenal dengan baik. Sedangkan program Evaluation and Review Technique atau disebut juga PERT dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dikembangkan untuk proyek militer dan penelitian. Yang kedua, menggunakan 3 estimasi waktu atau probabilitas. Yang ketiga, memperhitungkan ketidakpastian dalam durasi aktivitas. Yang keempat, cocok untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya ada elemen jaringan proyek yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada node atau simpul, mewakili kejadian atau milestone dalam proyek. Biasanya digambarkan dengan lingkaran atau kotak. Yang kedua ada aktivitas, mewakili pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, biasanya digambarkan dengan garis panah memiliki durasi waktu. Yang ketiga ada dummy activity, yaitu aktivitas yang tidak memerlukan waktu. Biasanya digunakan untuk menunjukkan ketergantungannya logis. Baik, selanjutnya adalah tahapan analisis CPM atau disebut Critical Path Method. Nomor 1, identifikasi aktivitas dan ketergantungan. Poin pertama, tentukan semua aktivitas dalam proyek. Poin kedua, tentukan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Nomor 2, pembuatan diagram jaringan, yaitu gambaran visual dari urutan dan hubungan aktivitas. Nomor 3, perhitungan maju atau disebut forward path, yaitu menghitung IS dan IF dari awal hingga akhir proyek. Nomor 4, perhitungan mundur atau disebut backward path, yaitu menghitung LS dan LF dari akhir hingga awal proyek. Nomor 5, terakhir, identifikasi jalur kritis, yaitu menentukan aktivitas dengan float sama dengan 0. Lalu selanjutnya metode PERT 3 estimasi waktu. PERT menggunakan 3 estimasi waktu untuk setiap aktivitas, yaitu optimistic time, dalam rumus menyebutkan A, yaitu waktu tercepat jika semua kondisi ideal. Lalu most likely time, dalam rumus menyebutkan M, yaitu waktu yang paling mungkin terjadi. Lalu pessimistic time, dalam rumus menyebutkan B, yaitu waktu terlama jika terjadi hambatan. Lalu expected time, dalam rumus menyebutkan TE, yaitu rata-rata tertimbang dari ketiga estimasi. Dalam rumus menyebutkan TE sama dengan dalam kurung A 4M tambah B dibagi 6. Lalu varians mengukur ketidakpastian. Dalam rumus menyebutkan varians dalam kurung B min A dibagi 6 kuadrat. Selanjutnya adalah jalur kritis atau critical path. Pengertian jalur kritis yang pertama, rangkaian aktivitas yang menentukan durasi total proyek. Yang kedua, aktivitas pada jalur kritis memiliki float sama dengan 0. Yang ketiga, keterlambatan pada jalur kritis akan memperlambat keseluruhan proyek. Karakteristiknya adalah jalur terpanjang dalam jaringan. Yang kedua, menunjukkan waktu penyelesaian minimum proyek. Yang ketiga, menjadi fokus perhatian dalam manajemen proyek. Probabilitas dalam PERT. Penggunaan distribusi beta. Asumsi durasi aktivitas mengikuti distribusi beta. Standar deviation proyek. Delta beta sama dengan aktivitas pada jalur kritis. Probabilitas penyelesaian. Menggunakan distribusi normal standar Z-score. Z sama dengan buka kurung T kurang TE tutup kurung. T sama dengan target waktu penyelesaian. TE sama dengan expected completion time. Jumlah TE pada jalur kritis. Lalu, perbedaan 5 utama CPM dan PERT. Pada aspek estimasi waktu, pada CPM tunggal deterministik,
pada PERT 3 estimasi, probabilistik. Yang kedua, pada aspek fokus pada CPM optimalisasi biaya waktu, pada PERT analisis probabilitas penyelesaian. Yang ketiga, pada aspek aplikasi pada CPM proyek rutin atau berulang, pada PERT proyek baru atau tidak pasti. Yang keempat, pada aspek pendekatan pada CPM lebih deterministik dan PERT lebih statistik. Dan yang kelima, pada aspek jalur kritis pada CPM fix atau tetap, pada PERT dapat berubah berdasarkan probabilitas. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan contoh soal CPM dengan judul sebuah proyek pembangunan rumah memiliki aktivitas berikut. Yang pertama, aktivitas dengan deskripsi A, B, C, D, E, dan E, F, dan G dengan deskripsi persiapan lahan membutuhkan durasi 3 hari dengan prosedur 0. Pondasi membutuhkan durasi 5 hari dengan prosedur A. Struktur dinding membutuhkan pembuatan selama 8 hari dengan prosedur B. Atap membutuhkan durasi selama 6 hari dengan prosedur C. Dan instalasi listrik membutuhkan durasi selama 4 hari dengan prosedur C. Instalasi air membutuhkan durasi selama 3 hari dengan prosedur C. Finishing interior dengan durasi 7 hari dengan prosedur D, E, dan F. Buatlah diagram jaringan dan tentukan jalur kritis serta durasi proyek yang kita ketahui. Selanjutnya adalah proses penyelesaian contoh. Diagram berikut adalah diagram jaringan. A sama dengan 3 dibawahi oleh garis B sama dengan 5, di bawahnya lagi terdapat C sama dengan 8, di bawahnya terdapat 3 garis. Yang pertama, 3 jalur lain atau 3 garis. Yang pertama D adalah 6, E sama dengan 4, F sama dengan 3. Di bawahnya lagi terdapat 3 garis yaitu G sama dengan 7. Untuk perhitungan forward pass, menghitung waktu mulai paling awal atau ES dan waktu selesai paling awal atau EF untuk setiap aktivitas. Pada pertama aktivitas ES, A sama dengan 0 dan EFA sama dengan 3 karena tidak ada aktivitas pendahulunya. Yang kedua aktivitas ESB sama dengan 3. Setelah A selesai 3 ditambah 5 dari aktivitas B sebelumnya menjadi 8. Selanjutnya aktivitas C memiliki ES 8. Setelah B selesai ditambah EF C menjadi 16. Selanjutnya ESD 16 adalah 16 ditambah dengan setelah EFC selesai ditambah EFD yaitu 6. Jadi EFD adalah 22. Selanjutnya ESE adalah 16 setelah aktivitas D selesai ditambah ke aktivitas E yaitu aktivitas E-nya adalah 4. Aktivitas E merupakan 20, sedangkan aktivitas ESF setelah aktivitas E selesai ditambah dengan aktivitas F sebelumnya yaitu 3. Jadi aktivitas EF adalah 19, sedangkan pada aktivitas ESG adalah 22 ditambah dengan aktivitas G sebelumnya adalah 7. Jadi 22 ditambah 29, 22 ditambah 22 ditambah 7 adalah 29. Untuk perhitungan jalur kritisnya berdasarkan hasil perhitungan maju, jalur terpanjang adalah A 3 hari, B 5 hari, C 8 hari, D 6 hari, dan G 7 hari. Total dari jalur kritis adalah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 7. Jadinya ada 29 hari. Jadi pada jalur kritis pada soal ini adalah A, B, C, D, dan G dengan durasi total proyek selama 29 hari. Sekian. Di slide ini kita akan membahas contoh soal PERT untuk proyek pengembangan software. Terdapat 6 aktivitas dengan waktu estimasi dalam minggu, yaitu waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis. Tugas kita adalah menghitung expected time untuk setiap aktivitas, menentukan jalur kritis proyek, dan menghitung probabilitas proyek selesai dalam waktu 18 minggu. Di tabel ini, kita melihat daftar aktivitas yang dilakukan dalam proyek pengembangan software, lengkap dengan estimasi waktu dan ketergantungan antar aktivitas.
Di kolom pertama berisi kode aktivitas mulai dari A hingga F. Di kolom kedua menjelaskan nama atau deskripsi aktivitas tersebut seperti analisis kebutuhan, desain sistem, dan seterusnya. Selanjutnya ada 3 kolom penting untuk metode PERT, yaitu yang pertama adalah optimistic atau disimbolkan dengan huruf A, yaitu waktu tercepat yang mungkin dibutuhkan jika semuanya berjalan sangat lancar. Yang kedua adalah most likely atau disimbolkan dengan huruf M, yaitu yang paling realistik atau paling mungkin terjadi berdasarkan pengalaman atau kondisi normal. Dan yang terakhir adalah pessimistic atau disimbolkan dengan huruf B, yaitu waktu terlama yang mungkin terjadi jika terjadi hambatan atau kendala. Selanjutnya adalah di kolom predecessor ditunjukkan aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas tersebut bisa dimulai. Contohnya pada aktivitas B, yaitu desain sistem, baru bisa dimulai setelah aktivitas A selesai. Pada slide ini, kita mulai menyelesaikan soal PERT dengan menghitung expected time atau TE dan variance untuk setiap aktivitas. Rumus untuk menghitung waktu harapan atau expected time adalah TE sama dengan buka kurung A plus 4M plus B tutup kurung dibagi 6, di mana A adalah waktu optimis, M adalah waktu paling mungkin, B adalah waktu pesimis. Contohnya pada aktivitas A, jika dimasukkan data yaitu TE sama dengan buka kurung 1 tambah 4 dikali 2 ditambah 3 tutup kurung dibagi 6, hasilnya adalah 2 minggu. Kita lakukan hal yang sama untuk seluruh aktivitas. Hasilnya bisa dilihat di kolom TE pada tabel. Setelah itu kita hitung varian untuk masing-masing aktivitas menggunakan rumus varian sama dengan B dikurang A dibagi 6 akar kuadrat. Misalnya untuk aktivitas A, varians jika dimasukkan data adalah 3 dikurang 1 akar kuadrat dibagi 36, hasil adalah 0,11. Begitu juga untuk aktivitas lainnya. Kita dapatkan hasil varians untuk masing-masing aktivitas yang nantinya akan kita jumlahkan pada jalur kritis untuk menghitung deviasi standar proyek. Nilai varians ini penting karena menunjukkan seberapa besar ketidakpastian dari durasi aktivitas tersebut. Langkah selanjutnya kita hitung varians untuk aktivitas di jalur kritis. Jumlah variansnya adalah 1,77, lalu kita ambil akar varians untuk dapatkan standar deviasi proyek yaitu 1,33. Kemudian kita hitung peluang proyek selesai dalam waktu 18 minggu menggunakan rumus Z-min score. Menggunakan rumus Z-min score atau Z sama dengan T dikurang TE dibagi standar deviasi, atau jika datanya dimasukkan sama dengan 18 dikurang 20 dibagi 1,33 yang hasilnya adalah minus 1,5. Dengan Z minus 1,5 kita lihat ke tabel distribusi normal dan didapat bahwa kemungkinan proyek selesai dalam waktu 18 minggu hanya sekitar 6,68%. Artinya sangat kecil kemungkinan proyek bisa selesai lebih cepat dari estimasi. Oke, di sini kita akan membahas aplikasi CPM dan PERT manfaat, visualisasi proyek secara keseluruhan, identifikasi aktivitas kritis, alokasi sumber daya yang lebih efisien, prediksi waktu penyelesaian lebih akurat, identifikasi resiko jadwal, yang aplikasi praktis, yaitu konstruksi, pengembangan software, penelitian dan pengembangan, perencanaan acara besar, produksi industri, proyek-proyek kompleks lainnya. Oke, next, pengembangan dan variasi. Program evaluasi and review teknik atau COS. Integrasi manajemen waktu dan biaya. Predictive Diagramming Method atau PDM menggunakan method untuk mewakili aktivitas memungkinkan hubungan yang lebih kompleks, yaitu 1. Finish to start, 2. Finish start to start, 3. Finish to finish, 4. Start to finish. Critical Coin Project Management atau CCPM fokus pada pengelolaan buffer waktu, mengatasi sindrom mahasiswa atau penundaan. Tantangan dan keterbatasan. Keterbatasan CPM yaitu asumsi deterministik durasi aktivitas, kurang memperhitungkan ketidakpastian. Sekarang keterbatasan PERT, subjektivitas dalam estimasi waktu, asumsi statistik yang sederhana, fokus pada waktu, kurang pada sumber daya. Sekarang tantangan umum, kompleksitas untuk proyek besar, kebutuhan pembaruan konstan, ketergantungan pada kualitas data input.